Halo, selamat siang. Bertemu lagi bersama kita dalam Dialog Khas Lansto. Kali ini bersama saya Nasiti Lestari. Saya Wiki Adrian, topik Lansto kali ini akan membahas mengenai hati-hati penipuan SMS. Kepolisian menangkap Effendi, bos penipuan via SMS atau pesan singkat di Sulawesi Selatan. Penangkapan Effendi berdasarkan keterangan anak buahnya yang sudah terlebih dulu ditangkap. Effendi diketahui hidup cukup bergelimang harta dari uang hasil penipuannya itu. Diketahui, tersangka baru saja membangun sebuah rumah di atas tanah seluas 600 meter persegi. Dalam satu hari, tersangka bisa meraup untung hingga 7 juta rupiah. Uang tersebut kemudian ia bagi lagi kepada sejumlah anak buahnya. Tidak sulit bagi pelaku untuk menemukan nomor telepon calon korbannya. Ia cukup melakukannya secara acak dan mengirimkan pesan singkat tersebut. Dalam satu hari pelaku bisa mengirim pesan singkat hingga 6.000 SMS. Para korban umumnya akan diminta menelpon atau mengirim sejumlah uang ke nomor rekening yang diberikan pelaku. Saya udah kirimin SMS tadi ya, barusan ke Nastiti. Saya udah kirim rekening sebelum kamu SMS saya. Waduh, gimana dong? Ini kita saling menipu ya jadinya ya. Aduh. Saling kuat nih telepatinya. Ya, ini menjadi satu hal yang kemudian marak lagi belakangan karena memang korbannya juga bermunculan dan juga terkait dengan tertangkapnya Effendi ini. Untuk membahas mengenai hati-hati penipuan SMS ini ada satu narsum, maksud saya ada Ibu Sularsi, beliau dari YLKI selaku Kepala Bidang Pengaduan Hukum YLKI. Selamat siang, Kemudian Ibu. juga bergabung di Polda ada Bapak Heri Heriawan, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kita akan menuju ke Pak Heri terlebih dahulu. Ya. Selamat siang Pak Heri. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wiki. Waalaikumsalam. Pak Heri, bicara soal temuan dari polisi sendiri terkait dengan penipuan SMS. Sejauh ini sudah berapa yang terjaring Pak Heri? Jadi untuk tahun ini Polda Metro Jaya sudah melakukan pengungkapan kasus penipuan via SMS ini kali yang ke-7 dalam tahun ini. Kemudian untuk minggu lalu rangkaian dari tertangkapnya Effendi di Sulawesi Selatan, kita mengamankan 13 orang. Yang pertama 4 orang itu di Kecamatan Sindang Jaya, wilayah Kabupaten Cianjur. Kemudian yang kedua 4 orang lagi kita amankan tetangganya di salah satu villa di wilayah Kabupaten Cianjur, itu di sekitar wilayah Puncak. Kemudian berkembang kita melakukan penangkapan terhadap 5 orang lagi di wilayah Lembang, Bandung. Bagaimana cara pengungkapannya Pak Heri? Tersangka-tersangka ini. Jadi cara pengungkapannya kita mendapatkan laporan dari korban-korban yang ditipu. Kemudian secara teknis kami tidak bisa menyampaikan cara pengungkapan yang lain, tapi yang jelas dari pengembangan ini kita sudah berhasil mengamankan 13 orang tersangka. 13 orang tersangka ini mengerucut kepada 1 orang pimpinan kelompoknya. Kita berangkat ke Makassar, kemudian kita berhasil menangkap Effendi itu pada saat dia melarikan diri. Jadi kita rahasia koordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan. Kita rahasia di Jalan Trans Sulawesi, kemudian atas koordinasi tersebut kita melakukan penangkapan. Baik Pak Heri, sedikit mengenai modusnya. Adakah perbedaan modus dari tahun ke tahun? Karena ini bicara soal akal-akalan gitu ya, tentunya akan ada terus akal-akal yang dilakukan oleh penipu-penipu ini lewat SMS. Ada yang undian lah, ada yang kemudian minta pulsa dan lain sebagainya. Jadi untuk modus sebenarnya sama, cuma kondisi atau situasinya dipalsukan seolah-olah benar. Mereka ini melakukan penipuan lewat SMS dengan cara
sebelum saya jelaskan tentang konten-konten itu, saya akan menjelaskan tentang persiapan. Jadi kelompok-kelompok orang ini berangkat dari wilayah sana, Sulawesi, datang ke sini, mereka menyewa satu villa atau suatu tempat atau satu hotel. Kemudian ada yang berperan untuk mencari perlengkapan atau peralatan yang digunakan. Ada komputer, ada laptop, ada pot maupun modem. Modem itu fungsinya nanti untuk kita masukin SIM card-nya. Kemudian mereka menyiapkan rekening-rekening palsu. Mereka juga menyiapkan telepon yang nanti akan dihubungi oleh korban. Nah, setelah itu mereka download, ada dua yang mereka download, ada software Excel sama software SMS caster. Setelah itu nomor-nomor korban ini diedit. Jadi misalkan nomor saya 67894 atau 3 digit belakangnya itu diedit. Kemudian masukin dalam program Excel. Setelah itu mereka masukin ke caster. Setelah itu di blast. Sekali blast itu sekitar 45.000 sampai 50.000. Kalau dalam satu hari itu mereka blast sejumlah 100.000 kali SMS, kita ambil 1% itu ada 1.000 SMS yang nyangkut kepada para korban ini. Nah, konten yang tadi saya bilang modusnya berubah-ubah. Ada yang pertama mama minta pulsa, ada tolong transfer ke rekening saya sekian. Mereka menggunakan situasi mana tahu, itu kan di random, mana tahu. Pada saat itu saya akan melakukan transfer kepada keluarga saya atau anak saya dan sebagainya. Nah, itu yang digunakan. Pak Mama Heri minta yang pulsa itu untuk men-top up kegiatan dia. Jadi baik, Pak Heri yang sudah tertangkap ini apakah yang sudah tertangkap ini Pak, apakah mereka juga yang melakukan SMS hipnotis atau telepon hipnotis? Sebenarnya bukan hipnotis, Mbak. Jadi mereka kalau kata orang awam, targetnya ini kan less educated terhadap orang-orang yang ada di masyarakat kecil yang ada di wilayah kita, mungkin di wilayah Indonesia Timur dan lain sebagainya. Jadi bukan hipnotis, tapi mereka menggunakan situasi pada saat itu. Bukan SMS yang mereka kirimkan, misalkan jam 1 pagi saya menerima SMS bahwa anak saya kecelakaan atau keluarga saya masuk UGD. Nah, situasi panik yang itu, panik tersebut yang digunakan oleh para pelaku ini. Begitu panik kita langsung melakukan transfer. Ya. Baik, kita ke Ibu Sularsi terlebih dahulu. Kalau dari YLKI sendiri menerima banyak sekali pengaduan terkait dengan penipuan ini. Ibu sendiri sudah ada di core ini dari tahun 98 tahun ya, 1998 sampai sekarang. Datanya seperti apa, Bu? Ya, memang mengalami grafiknya itu bisa naik turun. Kemudian yang kedua, bahwa memang kalau awalnya modus-modus penipuan yang dilakukan waktu itu adalah pertama dia menggunakan telepon rumah. Kemudian dia beralih lebih berani, dia melakukan penipuan melalui surat secara tertulis. Jadi mengirimkan surat. Kemudian kupon undian. Jadi memasukkan kupon-kupon di dalam suatu produk yang dijual. Biasanya adalah customer boot. Kemudian selanjutnya sebelum melalui kupon-kupon undian itu adalah karena pada waktu tahun 2000-an, 2003 itu kan banyak masyarakat yang sudah menggunakan HP. Maka dia menggunakan adalah melalui SMS. Dan setelah menggunakan SMS, ini modusnya yang dilakukan adalah sekarang menggunakan online. Jadi SMS kemudian dilingkan dengan online menggunakan web yang palsu. Atau nah blogspot, ini blogspot, betul. Kemudian sebenarnya saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi Pak Heri, bahwa kalau hipnotis sampai detik ini pun saya ini nggak percaya dengan penipuan yang menggunakan hipnotis tadi melalui telepon. Sebenarnya pelaku ini adalah memanfaatkan atau memainkan psikologi dari si masyarakat itu sendiri atau si masyarakat calon-calon korban tersebut. Nah, manusia itu kan ingin memilikinya itu kan tinggi sekali gitu loh. Ketika mereka mendapatkan suatu informasi SMS, ini untuk modus menang undian ya? Ya, menang undian itu kan kadang-kadang mereka kami mendapatkan undian dan dia berpikir bahwa
oh kalau mendapatkan undian hadiah mobil saya mengirimkan 10 juta atau mengirimkan 20 juta saya masih untung harga mobil itu. Nah, kadang-kadang mereka berpikirnya adalah seperti itu. Artinya masyarakat sekarang ini kan hidup dalam mimpi. Mimpinya ini adalah memimpi lifestyle tadi. Ingin cepat memiliki sesuatu tanpa melakukan suatu kerja keras. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh mereka untuk mengambil event-event yang seperti ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari yang YLK itu tahun 2013 itu pernah melakukan penelitian terkait dengan iklan-iklan undian yang dilakukan melalui media cetak. Dari 20 yang kita kumpulkan, 80 penyelenggara itu adalah tidak menyantumkan izin undiannya. Nah, sementara kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ketika penyelenggara undian gratis berhadiah ini itu kan harus ada aturan-aturan, misalnya lama penyelenggaraan undian, kapan akan diundi, kemudian akan dipublikasikan di mana pemenangnya itu. Nah, ini yang kemudian pajak misalnya terkait dengan sisi pajak. Nah, mereka itu kan memanfaatkan dari sisi pajak. Dan perlu kami sampaikan, sosialisasi edukasi ini sudah dilakukan, teman-teman media melakukan, semua pihak melakukan, YLKI pun juga melakukan gitu kan, melalui edukasi-edukasi yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi yang terjadi, kenapa ini tetap terus terjadi? Dan modusnya semakin baru sangat semakin berkembang. kreatif, sangat Ada berkembang. yang salah atau tidak? Mungkin dilihat dari sisi law enforcement-nya. Kita mungkin akan bahas usai jeda, Baik. Ibu dan Pak Heri. Iya. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda, langsung akan kembali.